Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Mahani Datita Sitepu dengan NIM 22109121200004 dari kelompok 2 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Agus Salim dengan nomor induk mahasiswa 22109121000013. Perkenalkan, nama saya Citra Karenina Joli dengan NIM 22109123200019. Perkenalkan, saya Karin Carolina Mandariski dengan NIM 22109122200005. Jadi, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang konsep dasar penulisan ilmiah. Udah pada tahu belum, apa sih penulisan ilmiah itu? Jadi, Eko Susilo berpendapat bahwa karya tulis ilmiah merupakan suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya yang didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Sedangkan menurut Munawar Samsudin, tulisan ilmiah adalah naskah yang membahas suatu masalah tertentu atas dasar konsepsi keilmuan tertentu dengan memilih metode penyajian tertentu secara utuh, teratur, dan konsisten. Pardede mengemukakan bahwa suatu karya tulis ilmiah merupakan tulisan yang menjelaskan hasil pemikiran yang didapatkan dari suatu penelitian, observasi, dan kajian suatu masalah yang disusun secara sistematis dengan suatu metode tertentu dan kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa karya tulis ilmiah adalah karangan ilmiah yang memiliki sifat atau ciri-ciri ilmu pengetahuan, yaitu objektif, tidak berprasangka, tanpa pendapat pribadi, dan didasarkan pada suatu penelitian dalam hubungannya dengan sebuah teori. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan manfaat dari penulisan karya ilmiah. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai tujuan. Pertama, meningkatkan kemampuan pemahaman terhadap isi dari berbagai sumber yang digunakan. Kenapa hal demikian dapat meningkatkan kemampuan tersebut? Karena ketika kita menulis karya ilmiah, kita akan mencari referensi dari berbagai sumber. Oleh sebab itu, kita banyak membaca, banyak mengetahui ilmu, dan itu dapat meningkatkan kemampuan dan pemahaman kita terhadap isi dari berbagai sumber yang kita gunakan dalam penulisan karya ilmiah kita. Selanjutnya yang kedua itu adalah meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Karena dalam kita menulis karya ilmiah, kita harus bisa berpikir kritis untuk membuktikan suatu fakta kebenarannya. Terus yang ketiga, menyampaikan hasil penelitian dalam bentuk tulisan. Sebuah tulisan karya ilmiah merupakan hasil dari penelitian yang sudah kita lakukan. Maka oleh sebab itu, untuk memberitahukan atau menyampaikan hasil dari penelitian kita bisa menyampaikannya melalui karya tulis ilmiah. Terus yang keempat itu adalah memberikan kebenaran dari suatu fakta. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa karya tulis ilmiah itu adalah menyampaikan suatu fakta kebenaran dari sebuah penelitian. Terus, manfaat dari karya ilmiah itu adalah memperluas ilmu pengetahuan, karena dengan kita membuat karya tulis ilmiah, kita mendapatkan berbagai referensi dan berbagai ilmu untuk membuat karya ilmiah yang kita tulis. Selanjutnya adalah memperkaya jumlah bahan pustaka pada suatu bidang ilmu tertentu. Contohnya jika kita memperdalam ilmu di bagian suatu penyakit, contohnya diabetes, kita akan memperbanyak mencari referensi di bagian penyakit diabetes. Oleh sebab itu kita dapat mengetahui berbagai macam masalah yang dibahas di dalam pembahasan penyakit diabetes tersebut. Hal tersebut mengakibatkan kita bisa mengetahui daftar pustaka atau bahan pustaka pada suatu bidang tertentu. Selanjutnya adalah memberikan sarana penelitian bagi penulisnya untuk menerapkan prosedur ilmiah yang diterapkan. Contohnya seperti berpikir secara sistematis, kritis, dan juga mampu menulis karya ilmiah sesuai dengan pedoman yang sudah ditetapkan. Selanjutnya adalah ciri-ciri karya tulis ilmiah. Ciri-ciri yang pertama yaitu objektif.
Objektif artinya setiap data atau fakta yang dipaparkan itu harus berdasarkan dengan kejadian nyata dan tidak dimanipulasi. Selain itu, setiap argumentasi dan kesimpulan yang disajikan juga harus didukung oleh data serta bukti-bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kebenarannya bisa diverifikasi atau dicek. Yang kedua adalah netral. Netral artinya setiap argumentasi atau pendapat yang dikemukakan itu harus bebas dari kepentingan, baik itu kepentingan politik, ekonomi, kepentingan pribadi, ataupun kepentingan golongan. Oleh karena itu, hindari penggunaan kalimat yang persuasif atau pernyataan yang bersifat mempengaruhi, mengajak, ataupun membujuk. Yang ketiga yaitu sistematis. Sistematis berarti uraian dalam karya ilmiah harus mengikuti pola pengembangan tertentu. Contohnya adalah pola urutan, klasifikasi, kausalitas, dan lain sebagainya. Karya ilmiah yang mengikuti pola tertentu akan memudahkan pembaca dalam memahami dan mengikuti alur tulisannya. Yang keempat, logis. Logis berarti harus mengikuti pola nalar induktif ataupun deduktif. Pola nalar induktif digunakan jika bertujuan untuk menyimpulkan suatu fakta atau data, sedangkan pola nalar deduktif itu digunakan jika bertujuan untuk membuktikan suatu teori ataupun hipotesis. Yang kelima, mengungkapkan fakta. Setiap argumentasi, penjelasan, dan kesimpulan yang dipaparkan dalam karya tulis ilmiah itu harus berdasarkan dengan fakta dan data ilmiah. Oleh karena itu, harus dihindari penggunaan kalimat yang emosional, ungkapan yang menggebu-gebu, serta pernyataan yang berdasarkan perasaan seperti perasaan sedih, gembira, marah, dan sejenisnya. Yang keenam, sarana komunikasi. Kegiatan menulis dapat membantu kita dalam mengorganisir berbagai informasi yang sama atau bertentangan. Melalui tulisan, kita bisa menyusun konsep, kategori, dan mengorganisasikan berbagai konsepsi yang tidak jelas menjadi pola-pola yang lebih mudah dipahami. Yang ketujuh, bahasa yang digunakan adalah ragam formal. Bahasa yang digunakan haruslah bahasa formal dan baku. Jika ditulis dalam bahasa Indonesia, maka harus ditulis sesuai dengan Kaidah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai macam-macam karya ilmiah. Karya ilmiah itu terdiri dari dua, yaitu karya ilmiah pendidikan dan karya ilmiah penelitian. Karya ilmiah pendidikan umumnya digunakan untuk kepentingan pendidikan, seperti tugas atau biasanya dijadikan salah satu syarat untuk mendapatkan suatu gelar pendidikan. Sementara itu, karya ilmiah penelitian adalah karya yang berisi paparan ataupun pembahasan yang dilakukan oleh penulis ataupun peneliti. Nah, jadi karya ilmiah itu ada banyak contohnya. Berikut adalah contoh macam-macam karya ilmiah. Yang pertama ada artikel, yaitu tulisan yang berisi pendapat subjektif tentang suatu masalah. Yang kedua ada makalah. Makalah adalah salah satu bentuk karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah. Yang ketiga ada skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana S1. Selanjutnya ada paper. Paper itu merupakan sebuah karya ilmiah yang isinya berupa ringkasan atau resum. Selanjutnya ada tesis. Kalau tadi ada skripsi, sekarang ada tesis. Tesis itu adalah karya ilmiah yang biasanya dijadikan salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana. Jadi kalau skripsi tadi untuk program S1, tesis untuk program S2. Dan tesis itu biasanya bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Jadi masalah-masalah yang dibahas di dalam tesis itu lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Selanjutnya ada disertasi. Disertasi adalah tugas akhir untuk meraih gelar doktor. Disertasi ini harus berisi suatu temuan terbaru dari penulis itu sendiri yang sifatnya orisinil. Selanjutnya ada laporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian adalah bagian dari karya tulis ilmiah juga. Cara penulisannya dilakukan relatif singkat. Selanjutnya ada jurnal penelitian. Jurnal penelitian merupakan buku yang berisi kumpulan artikel karya ilmiah yang berasal dari hasil-hasil penelitian dan resensi buku. Itu tadi beberapa contoh macam-macam dari karya ilmiah. Sebenarnya masih banyak lagi karya ilmiah yang lainnya, namun yang tadi adalah beberapa contohnya. Demikian pemaparan kami dari kelompok 2 mengenai pengertian karya ilmiah.
tujuan, kegunaan, dan manfaat karya ilmiah, ciri-ciri karya ilmiah, serta macam-macam karya ilmiah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan kata dalam penyampaian video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.